を知るからだからワン、ツー、スリーで歩き出せ今日も明日も昨日も変わらないならばワン、ツー、スリーで歩き出せ回る世界と逆向きでAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Zulia Rahmi, NIM 20026093, Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Departemen Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini saya memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Preservasi dan Konservasi dengan dosen pengampu Bu Disrieni SSM IKOM. Materi yang akan saya jelaskan yaitu pada materi yang saya akan jelaskan materi pertemuan 7 tentang fumigasi. Ada 4 pokok pembahasan pada materi fumigasi ini. Yang pertama, pengertian dan tujuan fumigasi. Yang kedua, alat perlengkapan fumigasi. Yang ketiga, metode pelaksanaan fumigasi. Dan yang keempat, proses fumigasi. Yang pertama, pengertian dan tujuan fumigasi. Fumigasi merupakan suatu tindakan dalam pelestarian bahan pustaka, di mana fumigasi tersebut suatu tindakan pengasapan yang bertujuan mencegah, mengobati, dan mensterilkan bahan pustaka. Mencegah artinya melakukan tindakan yang dilakukan supaya kerusakan lebih lanjut dan dapat dihindari. Kemudian mengobati. Mengobati yaitu mematikan atau membunuh serangga, kuman, dan sejenisnya yang telah menyerang dan merusak bahan pustaka tersebut. Mensterilkan diartikan mensterilkan keadaan seperti menghilangkan bau busuk dan timbul dari bahan pustaka itu. Menyegarkan udara atau bisa menimbulkan gangguan atau penyakit. Seseorang yang melakukan atau memberikan pelayanan jasa fumigasi arsip disebut fumigator. Tujuan dari fumigasi yang pertama, untuk mencegah, mengobati, atau melestarikan bahan pustaka yang terserang hama atau rayap dan serangga perusak lainnya dengan memasukkan atau melepaskan fumigasi ke dalam suatu ruangan khusus atau ruangan tertutup untuk beberapa waktu. Tujuan yang kedua, untuk menyelamatkan nilai informasi pada dokumen atau bahan pustaka, dan juga untuk menyelamatkan fisik dari dokumen itu sendiri. Yang kedua, alat perlengkapan dari fumigasi. Alat perlengkapan dari fumigasi ini ada 3 bagian. Yang pertama, ruangan fumigasi. Untuk ruangan yang permanen dapat dilengkapi dengan instalasi pipa gas, 2 buah blower, di mana 1 buah berfungsi untuk memasukkan udara bersih, dan 1 buah sisanya untuk mengeluarkan sisa-sisa gas yang terdapat dalam ruangan tersebut. Alat untuk petugas yaitu jas laboratorium, sarung tangan, masker gas, dan lampu halida atau gas detektor. Yang ketiga, itu ada bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia yang dapat dipergunakan membunuh serangga antara lain yang pertama, karbon disulfida atau CS2, yang kedua, karbon tetrakloride CCl4, yang ketiga methyl bromide CH3Br, dan yang keempat thymokristal. Nah, ini dapat kita lihat gambar dari alat perlengkapan fumigasi. Yang pertama itu ada jas laboratorium, sarung tangan, masker gas, kemudian lampu halida, dan gas detektor. Nah, inilah gambar-gambar dari bahan-bahan kimia yang dapat dipergunakan untuk membunuh serangga. Yang ketiga yaitu metode pelaksanaan fumigasi. Ada 3 metode dalam pelaksanaan fumigasi. Yang pertama, fumigasi ruangan. Fumigasi ruangan ini fumigasi yang dilakukan di dalam ruangan khusus yang tertutup. Yang kedua, fumigasi di bawah penutup, di mana dilakukan dalam ruangan, namun arsip yang akan difumigasi tersebut terlebih dahulu ditutupi oleh plastik atau penutup lainnya. Yang ketiga, fumigasi bertahap, dilaksanakan pada sebuah ruangan yang memang didesain khusus untuk melaksanakan fumigasi
arsip secara bertahap dimasukkan pada ruangan tersebut. Yang keempat, yaitu proses fumigasi. Di dalam proses fumigasi ini ada 3 bagian. Yang pertama, persiapan fumigasi. Persiapan yang perlu dilakukan adalah mengatur bahan pustaka yang akan difumigasi bahan kimianya. Yang kedua, pelaksanaan fumigasi, di mana pelaksanaan fumigasi ini dilakukan setelah semua persiapan selesai dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Yang ketiga, pasca fumigasi. Dilakukan pada saat pelaksanaan fumigasi telah mencapai waktu yang ditentukan dan telah memenuhi standar. Sekian penjelasan materi yang saya sampaikan tentang fumigasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.